Ya, Anda menyaksikan Fintech Week CNBC Indonesia bersama saya Alin Wiratmaja. Kesadaran investasi generasi milenial di tanah air ini melonjak pesat di masa pandemi COVID-19 menyerang. Digitalisasi yang bertumbuh dengan cepat serta edukasi pasar yang terus meluas telah mendorong kemudahan generasi milenial untuk terlibat di pasar modal domestik. Lalu peran apa yang dilakukan perusahaan sekuritas untuk mendorong investasi yang cerdas bagi para generasi milenial? Kita langsung saja akan berbincang bersama dengan CEO Ajaib Anderson Sumarli. Halo, selamat siang Pak Anderson. Selamat siang. Iya, terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat sudah masuk dalam 4 besar perusahaan dengan frekuensi perdagangan tertinggi di Bursa Efek Indonesia, sebuah pencapaian yang luar biasa. Terima kasih. Iya, Pak Anderson, sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan oleh Ajaib sehingga bisa merangsek ke 4 besar perusahaan dengan frekuensi transaksi tertinggi di Bursa Efek Indonesia? Sebetulnya hanya dua hal sih yang kita fokuskan. Jadi yang pertama adalah dalam edukasi dan yang kedua adalah dalam teknologi. Kita melihat sebenarnya Indonesia itu mempunyai peluang yang sangat besar. Ya, jadi kita itu mungkin masuk ke pasar modal 25 besar lah di dunia. Tapi hanya 1% dari populasi kita berinvestasi dalam saham. Namun kalau kita lihat negara tetangga seperti Thailand itu udah sampai 3%. Jadi kita melihat bahwa tantangan pertama yang paling besar di Indonesia adalah tentang literasi keuangan. Kita hanya perlu mengedukasi anak muda Indonesia agar mereka melek berinvestasi, lalu dari sana mereka akan partisipasi di pasar modal. Dan itulah apa yang kita lakukan menggunakan teknologi. Jadi sekarang semua orang yang punya handphone dapat belajar tentang investasi dan mulai langsung berinvestasi dalam Ajaib. Oke, kemudian terobosan dalam artian memudahkan mereka untuk mempunyai akun di Ajaib, ini apa saja yang dilakukan perusahaan kalau boleh saya elaborasi lebih dalam? Boleh, jadi filosofi kami adalah untuk membantu experience investor pemula itu sangat gampang. Contohnya yang pertama, kami melakukan 100% account opening dalam aplikasi. Jadi untuk investor pemula yang mau coba berinvestasi saham, bisa download aplikasi kita 100% online, dan untuk kebanyakan dari orang keesokan harinya mereka sudah bisa mulai berinvestasi. Contoh keduanya, kami juga memberikan materi edukasi dan analisa secara gratis. Contohnya kami memberikan technical analysis untuk semua saham di aplikasi kita. Jadi investor pemula ini dapat merasa berani untuk mulai karena mereka merasa lebih pintar dan mempunyai banyak tools untuk melakukan analisa. Dan kami pun juga sebagai perusahaan teknologi terus berinovasi. Dalam waktu dekat ini kami akan launching apa yang namanya electronic IPO atau eIPO, agar investor retail juga dapat partisipasi dalam IPO unicorn di Indonesia. Beginilah caranya inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk membantu investor pemula, experience-nya sangat gampang. Wah, sudah siap-siap nih ya untuk IPO jumbo dari Unicorn dan Dekakorn di tanah air. Kemudian yang juga kami ingin ketahui lagi, sebenarnya apa ada ambisi atau target untuk menjadi 1 atau 2 besar untuk frekuensi transaksi nih dalam jangka waktu ke depan, Pak Anderson? Ya, sebetulnya frekuensi itu untuk kita hanya angka di atas kertas saja lah. Yang kita lebih pentingkan adalah financial deepening dan edukasi masyarakat di Indonesia. Makanya fokus kita selalu adalah untuk meningkatkan literasi keuangan investasi di Indonesia agar semua dapat partisipasi di pasar modal. Kami melihat, sayangkan kalau tetangga kita di Thailand sudah penetrasi investasi sahamnya 3%. Itu berarti di Indonesia masih ada peluang yang sangat besar, dari 1% Indonesia masih bisa melonjak lagi ke 3%. Dan kami merasa yang lebih penting daripada menjadi 1 besar atau 2 besar dari frekuensi adalah kita pastikan kami ada dampak positif dalam Indonesia, kami bisa mendalamkan financial deepening lebih lagi lah di kaum milenial negara kita. Iya, Pak Anderson, ini menurut data 1 dari 4 orang di Indonesia yang tengah mempertimbangkan untuk berinvestasi ini akhirnya memilih Ajaib. Sebenarnya apa yang menjadi kekuatan, inovasi dan juga strategi dari Ajaib? Ya, kami sangat bersyukur ya dapat kepercayaan dari berbagai banyak kaum milenial di Indonesia. Yang kami lihat sebenarnya kami beruntung.
Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah memang di market Indonesia ini sangat besar. Sekali lagi saya bilang baru 1% dari penduduk Indonesia berinvestasi dalam saham. Kalau kita lihat di Thailand udah 3%, di India udah 2%, apalagi kalau kita lihat di Singapura udah double digits gitu ya. Dan kami melihat yang kekurangannya adalah hanya edukasi. Jadi kalau kita bisa bantu anak-anak muda Indonesia mulai melek tentang pasar modal dan apa pentingnya untuk mulai berinvestasi sejak muda, ini akan jadi terobosan yang sangat baik menurut kami. Dan bagian kedua adalah tentang teknologinya. Kita kalau udah menarik banyak interest dari anak muda Indonesia, bagaimana kita bisa edukasi mereka tentang berinvestasi saham lebih baik lagi. Makanya kita investasi banyak banget dalam kita punya teknologi. Jadi sekali lagi, semua orang yang mungkin baru mikir mau mulai berinvestasi saham, ini bisa download aplikasi kita, dalam 5 menit kebanyakan orang udah bisa isi account opening, dan keesokan harinya sudah bisa mulai berinvestasi lagi. Ditambah lagi, kita juga ada fitur di mana di aplikasi kita, investor pemula dapat berinvestasi bareng teman-teman. Jadi kita ada forum seperti sosial media di dalam aplikasi kita, di mana mereka bakal dapat kesempatan bertukar pikiran dengan teman-teman. Kira-kira investasi ini seperti apa, baik atau enggak saat ini, dan berbagai seperti itu. Ini balik lagi ke dalam filosofi kami dalam aplikasi ya, yaitu adalah untuk membuat experience investor pemula itu sangat gampang, jadi orang mau coba aja, dan mereka juga berani mulai sekarang. Iya, sudah banyak terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mempermudah para investor, terutama yang pemula ini untuk mulai berinvestasi. Onboardingnya dibuat dengan gampang, tanpa tatap muka dan cepat seperti itu prosesnya. Nah, selanjutnya nih, apalagi nih strategi inovasi-inovasi yang tengah dikembangkan atau disiapkan oleh Ajaib untuk platform investasi ini yang pada ujung-ujungnya nanti juga akan semakin memudahkan lagi para investor yang menggunakan Ajaib, Pak Anderson? Ya, untuk kita yang kita paling excited sekarang adalah electronic IPO. Apa itu artinya electronic IPO? Itu berarti sebelumnya ya, semua orang tuh mesti tunggu sampai saham masuk ke Bursa Efek Indonesia baru mereka bisa mulai berinvestasi. Hanya investment bank atau enggak perusahaan corporate yang besar dapat membeli saham IPO sebelum itu masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia. Dan kita ketahui kebanyakan dari saham IPO di Indonesia begitu masuk ke Bursa Efek Indonesia itu sahamnya langsung meroket naik. Jadi kita melakukan suatu inovasi dengan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia yang namanya eIPO atau Electronic IPO, di mana kita bisa membantu investor retail seperti kamu dan saya dan semua yang viewersnya kita, ini juga bisa mulai partisipasi beli saham IPO sebelum ini melantas dalam Bursa Efek Indonesia. Dan ini saya rasa sangat baik ya, karena ini memberikan equal opportunity untuk semua orang. Nggak perlu sebagai investment bank atau perusahaan corporate yang sangat besar baru bisa beli saham sebelum masuk ke Bursa Efek Indonesia. Dan ini juga akan saya rasa akan membuat banyak dari pengguna kita lebih excited lagi, karena seperti yang kita ketahui ada banyak unicorn yang akan IPO di Indonesia. Yang sudah announce kan belakangan ini adalah Bukalapak. Gitu. Dan bayangin aja kalau banyak pengguna kita tuh bisa beli sahamnya Bukalapak sebelum itu masuk ke Bursa Efek Indonesia. Kita sekarang sudah soft launching sekitar 4 perusahaan yang eIPO dalam platform kita, dan kita siap excited ntar bisa offer teknologi IPO ke depannya. Very interesting. Dan kemudian kalau saya lihat nih ya, contohnya Ajaib nih ya, setiap hari rutin ada Instagram Live sebelum market buka. Ini mungkin bagian dari edukasi juga dan bisa kita lihat semangatnya di sini yang fundamental buat Ajaib adalah edukasi untuk nasabahnya. Nah, kalau dari Ajaib boleh diceritakan seperti apa sih komitmennya untuk terus mengedukasi para penggunanya dan juga nasabah tentu saja. Iya, edukasi itu adalah salah satu strategi kita yang kita kedepankan gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lakukan sendiri, ada beberapa hal yang kita juga kerjasama dengan pihak lain. Contohnya yang kita tadi lakukan sendiri, yang tadi sudah di sharing dalam Instagramnya Ajaib, hampir setiap hari kita ada seperti morning call begitu. Tapi kita gayanya sedikit berbeda nih dengan CNBC. Kita gayanya lebih ngobrol sama investor pemula atau kaum milenial yang belum pernah berinvestasi sama sekali. Dengan kata-kata yang sangat simple, biar mereka ada berani untuk mulai berinvestasi ke depannya. Kami juga mendistribusi banyak materi-materi edukasi secara gratis melalui website kita,
ataupun melalui kita punya channel social media dan juga di dalam aplikasi. Tapi kami juga bergandeng tangan dengan pihak-pihak lain karena kami melihat bahwa ada peluang yang lebih besar kalau semua stakeholders bekerja sama. Contohnya di awal tahun ini, kami announce bahwa kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengedukasi Indonesia khususnya di pelosok-pelosokan dengan literasi keuangan yang sangat rendah. Jadi kami bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia cabang-cabang dan juga dengan galeri investasi, di mana kami memberikan materi edukasinya, kami juga memberikan analisa-analisanya untuk mengajar anak-anak muda Indonesia. Kalau bukan di Jakarta, di luar Jakarta pun juga kami capai sampai kemana-mana. Kita bilang ini pasar modal adalah sesuatu yang kita bisa partisipasi secara bersama-sama. Jadi kita akan ada fairness, semua orang bisa partisipasi dengan bersama-sama dalam perusahaan-perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Jadi itulah beberapa contoh dari komitmen kami untuk mengedepankan edukasi di pasar modal. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.